Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep pengembangan sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID. Seiring banyaknya tuntutan masyarakat tentang layanan publik yang harus ditingkatkan dari tahun ke tahun, membuat semua layanan yang ada mulai memanfaatkan teknologi, salah satunya di perpustakaan. Karena perpustakaan merupakan lembaga yang bertugas untuk menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi agar mampu memperdayakan pengetahuan kepada para pengunjungnya. Untuk itu, perpustakaan harus memberikan pelayanan secara cepat dan mudah dengan cara memiliki teknologi informasi di dalamnya. Salah satu teknologi ini merupakan teknologi RFID. Jadi, apa itu RFID? RFID atau Radio Frequency Identification merupakan teknologi untuk mengidentifikasi seseorang atau benda menggunakan transmisi frekuensi radio. Jadi, RFID itu merupakan alat atau teknologi yang menggunakan sinyal radio untuk memberikan data yang telah diidentifikasikan. Karena menggunakan sinyal radio, maka RFID bisa mengidentifikasi objek dari berbagai arah dalam jarak jauh dengan adanya label atau tag RFID. Label atau tag RFID bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan frekuensi. Ada 4 radio frekuensi yang digunakan tag RFID untuk mengirim dan menerima sinyal. Yang pertama, low frequency, high frequency, very high frequency, dan ultra high frequency. Yang kedua, jenis tag RFID berdasarkan bentuk dan ukurannya. Yang pertama, label. Label adalah lembaran daftar yang tipis dan fleksibel. Yang kedua, tiket. Tiket merupakan label yang ditempel pada kertas. Yang ketiga adalah card. Card merupakan label yang direkatkan pada kertas plastik untuk waktu yang lama. Selanjutnya, glass bead merupakan tag kecil di dalam manik-manik kaca silinder yang biasanya digunakan untuk pelabelan binatang. Selanjutnya, integrated merupakan label yang terintegrasi dengan benda yang dilabel. Selanjutnya, wristband merupakan label yang disisipkan pada plastik pengikat tangan. Selanjutnya, button merupakan label kecil di dalam suatu wadah. Aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tag-tag RFID inilah yang dapat melakukan pembacaan dengan jarak yang lebih jauh serta melakukan pembacaan informasi yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, manfaat RFID di perpustakaan. Dengan adanya sensor tag RFID yang telah dipasang pada bahan pustaka akan memudahkan pustakawan untuk melakukan pelayanannya, seperti mengidentifikasi bahan pustaka, keanggotaan pustaka, serta sirkulasi perpustakaan. Selain itu, sistem RFID juga menghubungkan sensor pintu keluar dengan sistem sirkulasi, sehingga perpustakaan akan mengidentifikasi barang-barang yang keluar dari perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu komponen RFID. Biasanya komponen RFID untuk perpustakaan terdiri dari beberapa komponen, yaitu tag RFID, stasiun sub check-in check-out, staff stasiun check-out, self-return box drop dengan fitur otomatis check-in, sebuah tag stasiun dilengkapi dengan tag rider, satu set pintu pengaman untuk keluar bahan pustaka, sebuah portable scanner untuk investari, dan stasiun administrasi. Secara garis besar, sebuah sistem RFID terdiri atas 3 komponen utama, yaitu tag, rider, dan basis data. Komponen yang pertama ada tag RFID. Tag RFID berupa stiker, kertas, ataupun plastik yang dalam setiap tag terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Tag RFID adalah alat yang dipasang pada benda yang akan diberikan data. Benda ini berfungsi sebagai identifikasi dengan menggunakan gelombang radio. Tag RFID terdiri dari tag chip dan tag antena. Tag chip menyimpan nomor seri yang unik dan termasuk memori untuk menyimpan informasi pengidentifikasian yang unik. Sedangkan tag antena berfungsi untuk mengirimkan informasi dari chip ke rider. Komponen yang kedua ada reader RFID. Reader RFID dikenal juga sebagai interrogator, yakni perangkat yang menyediakan koneksi antara tag data dan sistem perangkat lunak yang membutuhkan informasi. Tag mendeteksi energi ini dan mengirimkan kembali respon yang mengandung nomor seri yang unik dari tag dan juga informasi lainnya yang terdapat pada tag. Agar dapat berfungsi, sistem RFID diperlukan sebuah reader atau alat scanning device yang dapat membaca tag dengan benar dan mengkomunikasikan hasil ke suatu basis data. Reader menggunakan antena yang terpasang untuk menangkap data dari tag. Ketika reader memancarkan gelombang radio, maka tag yang telah dirancang pada frekuensi tersebut akan memberikan respon. Kemudian, melewati data ke komputer untuk diproses. Komponen yang ketiga yaitu basis data RFID. Basis data merupakan sistem informasi logistik pada posisi back-end dan bekerja melacak serta menyimpan informasi tentang item yang memiliki tag. Informasi yang tersimpan dalam basis data dapat terdiri dari identifier item, deskripsi, pembuatan, penggerakan, dan lokasinya. Tipe informasi yang tersimpan di dalam basis data bervariasi karena tergantung pada aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan RFID dan sistem kode batang atau bisa disebut dengan barcode. Baik, di sini yang pertama itu ada RFID, itu Radio Frequency Identification. Itu adalah teknologi komunikasi nirkabel yang dapat mengidentifikasi target tertentu dan membaca menulis data yang relevan melalui sinyal radio tanpa perlu membuat kontak mekanisme antara sistem identifikasi. RFID ini bisa dilakukan dengan jarak kurang lebih dari 300 meter. Nah, selanjutnya itu ada barcode. Nah, barcode ini bisa kita temukan di perpustakaan yang ada di Universitas Negeri Padang. Tidak sulit untuk melihat bagaimana mekanisme sistem barcode ini.
Apa itu barcode? Barcode adalah pengidentifikasian grafis yang mewakili sekumpulan informasi yang mengatur bar hitam dan spasi putih dengan lebar yang berbeda sesuai dengan aturan tertentu pengkodean. Dapat memperoleh informasi ini biasanya dengan cara lewat pemindai laser. Mungkin teman-teman bisa melihat langsung perpustakaan UNP bagaimana sistem barcode tersebut, karena kebanyakan dari perpustakaan UNP masih menggunakan sistem barcode ini untuk mengidentifikasi buku atau buku yang dipinjam ataupun buku yang dikembalikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem RFID. Yang pertama itu ada RFID tag. Di sini itu tuh dapat ditulis ulang dengan label standar ISO yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta melacak berbagai barang. Lalu selanjutnya ada memory chip yang dapat menyimpan informasi barang tersebut dan status security tersimpan pada label. Selanjutnya ada conversion station. Di sini dia dapat mengkonversi ID barang dari barcode ke label RFID serta secara otomatis dapat menyalurkan dan mengeluarkan label tersebut. Lalu yang ketiga ada self-check system. Ini dapat menyederhanakan proses check out atau peminjaman serta pengembalian dan dapat memproses barang dengan barcode dan label RFID. Selanjutnya ada staff workstation. Di sini dapat meningkatkan efisiensi tempat kerja ergonomik serta memproses barang dengan barcode dan label RFID. Selanjutnya ada Digital Library Assistant. Di sini dapat membaca sendiri, shelving, pengurutan, pencarian, penyiangan, dan juga pencarian luar biasa. Dan ini dapat digunakan untuk scan barang untuk satu security dalam hal alarm berbunyi. Selanjutnya ada Detection System. Di sini proteksi security itu tinggi untuk semua koleksi perpustakaan dan penghitung trafik terintegrasi. Selanjutnya ada Self-Return Book Drops. Yang di sini itu ialah koleksi yang dikembalikan langsung diidentifikasi setelah melalui book drop dan fungsi security anti pencurian atau anti theft diaktifkan kembali. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Prinsip kerja RFID adalah sistem indikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengembalian data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM. RFID ditemukan saat seorang otomata Uni Soviet menemukan sistem pengiriman gelombang radio melalui informasi audio. Cara kerja RFID teks. RFID memanfaatkan gelombang radio yang bisa digunakan untuk mengambil data tanpa bersentuhan tersebut, sehingga membutuhkan paling sedikit dua perangkat agar alat ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Alat yang berfungsi dalam RFID ini yaitu tag dan reader, di mana tag merupakan kode dan reader merupakan pembaca dari kode tersebut. Untuk mempersiapkan sistem tersebut, maka berikut langkah-langkah. Menginput deskripsi buku ke dalam tag RFID, tempelkan tag RFID ke dalam buku, masukkan buku ke dalam rak, pindai buku dengan alat scanner genggam agar nantinya mempermudah shelving. Pemustakaan mencari bahan pustaka di opak dan mencari kejajaran rak. Kemudian peminjaman dilakukan secara mandiri self-service dengan menggunakan alat self-check station. Buku yang dipinjam sudah melalui proses di atas tidak akan menjadi masalah ketika melewati pintu gerbang yang mana sudah dipasang alarm pengaman. Ketika pemuska ingin mengembalikan buku, maka bisa melalui alat book drop. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem RFID ini. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan RFID itu yang pertama, data yang ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya. Seperti RFID ini dapat menampung sebanyak 2000 byte. Ya, mungkin itu terdengar cukup besar untuk penyimpanan. Yang kedua, itu ada ukuran RFID yang kecil bisa ditanam di mana saja. Jadi itu akan memudahkan pustaka untuk melakukan pemindahan atau menempatkan RFID ini dimanapun karena bentuknya yang lumayan kecil. Yang ketiga itu ada bentuk dan desain yang fleksibel sehingga sangat mudah untuk dipakai di berbagai tempat. Desain yang fleksibel ini dapat membantu sistem RFID ini bisa diletakkan di mana saja karena bentuknya yang fleksibel ya. Yang keempat itu membaca informasi sangat mudah karena bentuk dan bidang tidak mempengaruhi pembaca yang seperti jadi pada barcode. Yang kelima, jarak pembacaan yang fleksibel dari RFID ini tergantung pada antena ataupun jenis chip RFID yang digunakan. Nah, itu jarak yang bisa ditempuh RFID ini tergantung dari jenis apa chip RFID ini digunakan. Jadi jenisnya ini menentukan jarak dari pengidentifikasian RFID tersebut. Selanjutnya itu kelemahan dari RFID. Yang pertama itu RFID akan terjadi kekacauan bila ada lebih dari satu chip RFID melalui satu alat pembaca secara bersamaan karena dapat menyebabkan bentrok antara informasi yang diterima. Yang kedua itu jika terdapat frekuensi overlap dua frekuensi atau lebih dari satu pembaca dalam satu area, maka dapat memberikan data yang salah karena tabrakan informasi yang terjadi.
Yang ketiga itu privasi seseorang akan secara otomatis menjadi berkurang karena siapa saja dapat membaca informasi dari jarak jauh selama orang tersebut memiliki alat pembacanya. Dan yang terakhir itu gangguan akan terjadi apabila ada frekuensi lain yang dipancarkan oleh peralatan lainnya yang bukan diperuntukkan untuk RFID tersebut, sehingga chip akan merespon frekuensi tersebut. Contohnya itu frekuensi wifi, handphone, ataupun radio pemancar lainnya yang menyebabkan gangguan untuk frekuensi RFID ini. batalin lagi man. Please go to the customer service desk.